Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu menjawab azan yang telah dirakam, yang ditayangkan dalam radio atau television? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD. Yang azan, kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya. Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di television, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD? Kata Syekh, kalau CD sujud, awak ikut sujud. Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad, kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk, sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, sepertiga untuk ahli bait, sepertiga untuk jiran, tetangga, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Apakah semuanya mesti sepertiga? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah. Ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab.
Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan solat fardu dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istri. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau udah lama disiram aja. Hadis sahih. Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah salihah. Mudah-mudahan termasuk yang salihah-salihah insyaallah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri, grup salawat cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini? Pakai grup. Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami', ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah masa saya kecil-kecil di kampung dulu Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun bersalawat. Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana
menghindari was-was semasa solat. Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang yang buat terompah kayu lagi dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, karena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz. Setelah itu membaca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.